Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para pimpinan Muhammadiyah, mungkin juga Aisyah di PCM Ngagel, Surabaya, para kepala sekolah, para guru, para tenaga kependidikan, semuanya yang hadir, termasuk para kiai, para ustadz, para mubaligh, semuanya semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sore ini kita akan membahas tentang manhaj tarjih. Manhaj tarjih Muhammadiyah. Secara enggak sengaja kita itu terlalu terpengaruh oleh bahasa Indonesia, sehingga ketika menyebut tarjih itu tarjih pakai H, majelis tarjih itu pasti keliru ya. Majelis tarjih pakai H itu keliru, yang betul pakai H, majelis tarjih. Rada angel kalau nggak biasa, majelis tarjih. Tapi tulisannya memang H ya, jadi wajar kalau kemudian orang itu melihat pertamanya ya pakai H, tarjih. Yang betul pakai H, tarjih. Majelis tarjih itu adalah sebuah majelis yang salah satu tugasnya adalah menentukan atau menyimpulkan hukum Islam itu seperti apa. Tentu saja setelah ijtihad. Nah, pada awalnya ketika Muhammadiyah berdiri tahun 1912, itu belum ada tarjih, belum ada majelis tarjih. Baru tahun 1927 tarjih, majelis tarjih dibentuk. Itu pun baru namanya. Jadi pada tahun 1927 itu baru namanya dibentuk, majelis tarjih. Mulai bekerja atau dilengkapi dengan pengurus itu setahun kemudian, 1928 itu baru. Nah, ketika dibentuk tadi sudah ditetapkan ketua umumnya langsung, ketua umumnya saja, ketua Majelis Tarjih, yaitu arek Surabaya, Ki Haji Mas Mansur, itu ketua Majelis Tarjih yang pertama. Nah, Bapak Ibu saya hormati, mengapa Majelis Tarjih itu perlu dibentuk? Jadi rupanya ada kasus pada tahun 1920, masih belum merdeka ya. Waktu itu ada isu yang sangat menarik dan viral. Jadi masyarakat digelisahkan, diresahkan, sebuah tuntutan setiap orang Muslim harus mengimani Nabi baru, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Itu tahun 20-an. Nah, rupanya keyakinan ini berasal dari Ahmadiyah.
Ahmadiyah kemudian mempengaruhi kaum muslim Indonesia, termasuk warga Muhammadiyah sendiri. Gimana kita ini, apakah harus mengimani atau tidak? Yang namanya Mirza Ghulam Ahmad itu. Nah, maka untuk mengantisipasi ini, Muhammadiyah sebagai organisasi besar itu, ya Dahlan masih hidup, dibentuklah kelompok, ya, semacam kelompok gitu, yang disebut dengan Musyawarat Ulama. Jadi namanya itu Musyawarat Ulama. Jadi lembaga yang belum resmi betul. Nah, kelompok ini terdiri dari para ulama Muhammadiyah. Itu mulai tahun 1920. Nah, kemudian baru pada tahun 1927 nama Musyawarat Ulama ini menjadi Majelis Tarjih. Itu ceritanya ya. Nah, rupanya kita maklum juga dari abad ke abad persoalan khilafiyah, kalau tadi kan lebih ke akidah. Kalau masalah fikih sudah berabad-abad. Masalah sholat, subuh, ada kunut, ada tidak, kemudian taraweh, berapa jumlah rakaatnya, itu sudah berabad-abad menjadi khilafiyah di kalangan ulama. Nah, persoalannya adalah perdebatan perselisihan ini bukan hanya antara Muhammadiyah dan non-Muhammadiyah, bahkan intern dalam Muhammadiyah sendiri juga terjadi perdebatan. Nah, atas dasar itu maka Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih merasa perlu ya, menentukan ya, hukum-hukum Islam atau fikih ya, fikih Islam versi Muhammadiyah. Nah, itu ceritanya. Akhirnya betul tahun 27 itu dibentuk, tahun 28 dilengkapi dengan pengurus-pengurusnya. Dan yang pertama menjadi pengurus adalah Kiai Haji Mas Mansur. Itu mulai tahun 1928 sampai dengan 1936. Jadi kira-kira berapa tahun itu? 8 tahun menjadi ketua Majelis Tarjih yang pertama, Kiai Haji Mas Mansur. Nah, karena orang ini hebat, akhirnya Kiai Haji Mas Mansur ini dipilih menjadi ketua PP setelah itu. Jadi arek Surabaya yang kemudian menjadi ketua PP adalah beliau ini, Kiai Haji Mas Mansur. Mulai tahun 38 sampai 40 sekian. Ya, kalau satu periode berarti ya kira-kira kalau ini 36 berarti sampai 41 atau berapa. Sehingga beliau ini termasuk populer di masa-masa menjelang kemerdekaan itu. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh tokoh berikutnya Ki Bagus Hadikusumo. Nah, ini populer di Lamongan karena dipakai nama masjid. Masjid Ki Bagus Hadikusumo. Di Umla itu ada nama masjid yang keren juga itu masjidnya. Nanti kalau ke Lamongan mampir sana, jangan hanya Namiroh. Namiroh yang bagus, ini bagus kedua ini. Di Masjid Ki Bagus Hadikusumo. Nah, beliau di 36 sampai 42. Jadi ketika siapa ini Mas Mansur menjadi ketua PP, maka tarjihnya Ki Bagus Hadikusumo. Nah, kita tahu Ki Bagus Hadikusumo orang yang sangat luar biasa dan Indonesia mengakui akhirnya menjadi pahlawan nasional. Berikutnya Ahmad Badawi, kemudian K.H. Hajid, dan yang kelima Kiai Haji Wardan Diponingrat. Nah, Ki Wardan Diponingrat ini adalah ketua Majelis Tarjih terlama sepanjang sejarah. Coba dilihat itu, tahun 59 sampai 85, kurang lebih 26 tahun ya, kurang lebih 26 tahun. Ini terlama ini. Dan orang ini unik ya, namanya lebih ke Jawa ya, Wardan Diponingrat. Tapi orang ini luar biasa pengetahuannya itu. Bahkan ada yang mengatakan gagasan tentang kalender wujudul hilal itu dari beliau. Beliau ini termasuk yang punya
ide untuk kemudian menjadikan wujudul hilal sebagai ya kriteria untuk penetapan awal bulan. Itu dari Ki Haji Wardan Diponegrat. Ya. Semuanya sampai ke atas itu sudah wafat semua. Kemudian berikutnya Ki Haji Azhar Bashir. Ini dosen UGM yang kemudian juga menjadi ketua PP. Jadi banyak orang-orang ketua tarjih yang kemudian menjadi ketua PP Muhammadiyah. Ya. Setelah itu tarjih dipimpin oleh Profesor Dr. Andes Asmuni Abdurrahman. Ini masih hidup orangnya ini. Tapi sudah dalam keadaan uzur banget ya. Jadi jalan gitu sudah repot. Harus dibantu dengan alat. Ya, alat dukung untuk bisa jalan. Ini beliau ini. Pak Asmuni masih ada ini. Nah, setelah itu kemudian Pak Amin Abdullah ini dikenal sebagai filosof Muslim. Kapan itu dipopulerkan. Kemudian Pak Samsul Anwar. Nah, Pak Samsul termasuk yang lama. Ya. Berarti sekitar 22 tahun menjadi ketua tarjih Pak Anwar ini. Sekarang wakil atau ketua istilahnya, ketua PP gitu istilahnya itu. Jadi bedanya antara pusat dengan wilayah itu, kalau pusat itu ada ketua umum, di bawahnya ketua-ketua. Kalau wilayah ketua, berikutnya wakil-wakil ketua. Nah, gitu. Ada beda strukturnya. Nah, sekarang Pak Hamim Ilyas, ya, masih seger orangnya. Beliau kalau nggak salah dosen UIN Kaljaga. Nah, tujuan dibentuknya Masjid Tarjih itu untuk apa? Termasuk yang kita ingin jadikan topik hari ini kan ya. Untuk apa sebenarnya tarjih itu bagi warga Muhammadiyah? Di sana tertulis untuk memberikan pedoman dalam pemahaman keagamaan, khususnya bagi warga Muhammadiyah. Selanjutnya bisa menjadi panduan dalam hidup beragama. Ya, jadi ini penting karena kalau tidak adanya seperti ini, maka warga Muhammadiyah bisa sendiri-sendiri. Yang satu kunut, satu enggak kunut, kira-kira begitu nanti. Jangan dikira warga Muhammadiyah enggak ada yang kunut. Dulu banyak yang kunut. Ya. Karena kita paham bahwa Jawa terutama itu mayoritas pahamnya kan pakai kunut kalau subuh. Nah, kita banyak hidup di tengah-tengah mereka yang kunut. Akhirnya kalau sholat ya pakai kunut gitu ceritanya. Baru setelah kita besar di Muhammadiyah ini punya kekuatan, punya keberanian, barulah kita membuat tempat atau masjid-masjid sendiri, masjid Muhammadiyah, dan di situ kita bisa menerapkan faham Muhammadiyah. Kalau subuh tidak pakai kunut. Nah, gitu. Jadi nanti kalau ditanya, lu sampai kok gak kunut? Pedoman tarjih tidak kunut kalau subuh. Itu namanya pedoman ya. Nah, sekaligus nanti menjadi panduan kalau ngajari anak-anak sekolah, apakah di subuh ada kunut atau tidak, maka kita bisa kembali kepada putusan tarjih. Nah, sedikit tentang putusan tarjih. Ada 3 tingkatan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau membaca tulisan ini tarjih Muhammadiyah, itu ada 3 tingkatan. Yang pertama namanya putusan, yang kemudian menjadi HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Ini paling kuat. Dan untuk ini tidak cukup berhenti di Masjid Tarjih. Jadi setelah Masjid Tarjih mengadakan munas, diusulkan kepada PP, oleh PP kemudian ditanfidz. Itu baru menjadi putusan. Di putusan tarjih, dan akhirnya ketika sudah ditanfidz menjadi paham Muhammadiyah, bukan lagi paham tarjih. Tarjih hanya memunaskan tadi, setelah diputuskan di tarjih, diserahkan ke PP Muhammadiyah, lalu kemudian ditanfidz. Nah, yang namanya putusan inilah yang tertinggi. Jadi misalnya untuk waktu subuh sekarang diundur 8 menit
dari waktu yang sudah lama kita pakai, terutama oleh Kemenak, oleh jadwal Kemenak. Nah, pengunduran itu asalnya masih putusan Majelis Tarjih, tapi kemudian ditanfidz pada tahun 2021. Jadi ketika kita mulai agak rame-rame COVID itu Muhammadiyah sudah mentanfidz bahwa waktu subuh itu mundur 8 menit. Kok bisa begitu? Yang menjelaskan itu nanti orang-orang ahli falak itu. Saya nggak bisa menjelaskan dengan baik karena bukan background saya astronomi. Itu yang ahli astronomi yang menjelaskannya. Mengapa kok mundur itu? Kemudian atas dasar ini, ya, mari kita lihat di kampung kita masing-masing yang sudah menggunakan nama musola atau masjid Muhammadiyah. Apakah ada yang belum berani menetapkan waktunya mundur 8 menit? Kalau belum berani, itu berarti masih ada sesuatu di situ. Ya. Kalau perintah dari pusat, ya kalau memang sudah meyakinkan bahwa ini adalah masjid binaan Muhammadiyah, sudah seharusnya diterapkan mundur 8 menit. Kan lumayan pas poso-poso ini. Usia memang doa adzan gak boleh makan minum, kita masih bisa makan minum tambah 8 menit, masih lumayan cukup itu ya. Ya. Selain itu juga untuk memudahkan umat Islam dalam beribadah dengan ketetapan hukum yang lebih kuat atau arjah. Jadi intinya ketika Majelis Tarjih sudah memutuskan perkara apa mengenai hukum Islam itu, kemudian dibukukan, tujuannya adalah untuk memudahkan bagi kita warga Muhammadiyah ketika mengamalkan Islam. Misalnya yang paling terkini adalah bagaimana kita memulai Ramadan di tahun ini, tanggal berapa kemarin? 18 apa? 19. Kan begitu. Nah, rupanya PP ya memutuskan bahwa tahun ini Ramadan bertepatan dengan tanggal 18 Rabu waktu itu ya. Sekarang kita sudah hari yang ke berapa? Ke-12 atau berapa ini? Ya. Nah, kemudian dalam waktu dekat lagi, ini yang agak samar-samar bagi kebanyakan orang. Tanggal 3 nanti, ini kan Ahad, Senin, Selasa. Ahad ini tanggal 1, Senin 2, Selasa 3. Hari Selasa nanti akan terjadi gerhana bulan. Ini ilmu hisab. Ini gak ngerti ilmu hisab, gak ngerti. Jadi warga Muhammadiyah sudah ya, dituntunkan nanti Selasa itu tanggal 14 ya akan terjadi gerhana bulan. Waktunya menjelang maghrib sampai setelah Isya. Ini jadi rada repot ini. Kapan sholatnya? Nah, kan gitu, banyak pertanyaan itu. Akhirnya kita menyarankan nanti kalau jenengan mau praktek boleh juga. Nanti prakteknya supaya agak longgar itu setelah selesai sholat Isya. Jadi kalau misalnya habis maghrib itu boleh, tapi orang kan lagi fokus di makan ya, buka puasa dan sebagainya. Jadi kayaknya setengah-setengah itu nanti. Tapi kalau habis Isya itu masih memungkinkan, jadi nanti tarawihnya setelah sholat gerhana saja. Jadi bagi bapak ibu yang ikut mengelola masjid, ya, Masjid Muhammadiyah terutama, dan memang sudah ada rencana ingin itu, maka yang memungkinkan dan agak longgar itu dilakukan setelah selesai sholat Isya. Jadi Isya selesai, Ba'diyah 2 rakaat selesai, kemudian sholat gerhana. Kemudian diatur masjid-masjid yang sudah menjadwal penceramah tarawih itu suruh mengalihkan khutbah gerhana. Itu atau terserah mau diganti yang lain atau siapa. Kalau kami suka yang model gitu itu, jadi yang bertugas ceramah tarawih itu kalau beliau bersedia itu sekaligus nanti menjadi khotib sholat gerhana. Habis itu tidak ada lagi ceramah tarawihnya. Selesai khutbah gerhana, selesai semuanya, kemudian dilanjutkan sholat qiyam Ramadan atau sholat tarawih. Ini Muhammadiyah sudah jelas dan sudah ada semacam maklumat ya, sudah ada maklumat yang sudah beredar itu.
tanggal 3 Selasa nanti itu akan terjadi gerhana bulan. Apa yang jadi landasan mazhab tarjih di dalam menetapkan hukum Islam? Ada beberapa ayat dan juga hadis ya, yang dijadikan pedoman. Yang pertama yang sangat terkenal adalah surat An-Nisa ayat 59. Di tengah-tengah itu ada kalimat fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berdebat masalah sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul atau Quran dan hadis. Jika memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, itulah yang bagus. Ya, jadi atas dasar ini maka Muhammadiyah melalui mazhab tarjihnya itu dalam berpendapat selalu saja diusahakan dicari dulu bagaimana ayat Quran, bagaimana hadis Nabi yang makbul, ya, sahih dan hasan. Itu sebabnya maka Muhammadiyah ini ketika membaca pendapat-pendapat ulama, yang dilihat bukan ulamanya, bukan Imam Syafi'inya, bukan Imam Hanafi, Imam Malik, bukan, tetapi ulama-ulama ini pakai dalil apa. Itu Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah mementingkan dalil daripada sosok. Sebab kalau sosok khawatir kultus. Kalau udah kultus nanti muncul prinsip opo jari. Sopo jari beliau aja lah. Kalau belum mengatakan merah, awet demelok merah. Itu kalau kultus pada sosok seseorang. Lah Muhammadiyah tidak begitu. Muhammadiyah mementingkan dalil. Loh iki dalilnya apa? Nah, di situ Muhammadiyah. Mana ayatnya? Mana hadisnya? Nah, seperti itu. Makanya Muhammadiyah tidak dikenal bermadzhab pada mazhab tertentu. Tetapi Muhammadiyah menghormati pandangan-pandangan ulama itu untuk dijadikan pertimbangan. Nah, ada beberapa ayat. Nah, kemudian hadis yang sangat populer adalah riwayat Malik yang dijadikan pedoman dalam bertarjih itu. Ya, hadisnya berbunyi, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabi. Nabi bersabda, aku tinggalkan, aku wasiatkan kepada kalian semua dua perkara. Apabila dua perkara ini kalian pegang teguh, kalian jadikan pedoman, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua itu adalah kitabullah Al-Quran wa sunnat Nabi, yaitu Al-Hadis. Nah, ini yang dijadikan pedoman oleh Muhammadiyah. Karena itu maka Muhammadiyah di dalam berpendapat selalu kembali pada Al-Quran. Dicari nggak ketemu hadisnya bagaimana. Nah, baru nanti pertimbangan-pertimbangan yang lain. Di tarjih ada istilah baru. Kalau dulu istilah Quran dan hadis sahih. Belakangan kata sahih diralat menjadi hadis yang makbul. Nah, hadis makbul itu terdiri dari hadis sahih dan hadis hasan. Jadi kesannya kalau hanya hadis sahih, yang hasan nggak masuk. Padahal kita banyak beramal pakai hadis hasan juga, itu ceritanya. Maka kemudian diubah dari istilah hadis sahih menjadi hadis yang makbul, ya, gitu. Nah, sekarang sudah mulai masuk agak hangat, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana karakter ijtihad dalam manhaj tarjih Muhammadiyah? Ini penting. Disinilah Muhammadiyah itu. Yang pertama, tidak berafiliasi dengan mazhab tertentu. Ini istilah saja ya. Jadi tidak ada ceritanya Muhammad itu mazhabnya opo, enggak.
Karena Muhammadiyah dalam prakteknya suatu ketika cocok dengan mazhab Hanafi, pada kesempatan lain atau masalah cocok dengan mazhab Maliki, pada kesempatan lain lagi cocok dengan mazhab Syafi'i, bahkan paling banyak di mazhab Syafi'i, kemudian dengan mazhab Hambali. Tapi yang keluar yang agak tampak itu mirip-mirip mazhab Hambali, itu Muhammadiyah. Paling tidak untuk subuh itu ya. Nah sekarang gini, nomor satu, tidak berafiliasi dengan mazhab tertentu. Di sini bukan berarti Muhammadiyah menolak mazhab, tidak. Ini penting. Bukan berarti Muhammadiyah anti mazhab, tidak. Muhammadiyah justru menghormati mazhab-mazhab itu. Sehingga tidak boleh Muhammadiyah kok meremehkan apa mazhabiku, apa mazhab Syafi'iku, apa mazhab Hambali, enggak. Muhammadiyah menghormati ulama-ulama mazhab itu. Hormat pada Imam Hanafi, hormat pada Imam Maliki, hormat pada Imam Syafi'i, hormat pada Imam Hambali, sangat hormat. Tidak boleh ada satupun warga Muhammadiyah yang benci pada ulama-ulama mazhab itu, tidak boleh. Nah sekarang saya ingin ambilkan contoh. Jadi Muhammadiyah ini melalui tarjihnya, putusan-putusan itu kadang-kadang cocok dengan mazhab Hanafi. Misalnya apa? Menyentuh wanita lain jenis tidak batal. Begitu ya? Guru-guru yang ngajar di anak-anak sekolah ya. Jadi menyentuh lain jenis itu tidak batal. Itu mazhab Hanafi. Muhammadiyah ya tidak kemudian mengatakan kami mazhab Hanafi, enggak. Kebetulan dalil yang dipakai oleh ulama mazhab Hanafi itu cocok oleh ulama tarjih Muhammadiyah. Pendalamannya nanti itu waktu tersendiri ya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa mengapa Muhammadiyah dalam ini kok cocok dengan mazhab Hanafi? Karena dalil yang dipakai oleh ulama Hanafi pas banget oleh cara berpikir ulama tarjih Muhammadiyah. Nah, itu. Tapi dalam hal lain nanti nggak cocok dengan ulama Hanafi. Ini pas cocoknya ini. Saya ngambil cocoknya dulu. Dengan Maliki, apa yang cocok? Banyak juga. Salah satunya adalah umroh. Mazhab Maliki itu nggak suka umroh berulang-ulang dalam satu program itu. Misalnya sekarang ini umroh Ramadan ya, ada yang 2 pekan, ada yang 3 pekan kan gitu ya, ada yang malah 1 bulan. Nah, dalam kalangan mazhab Maliki, umrah itu ya 1 kali itu saja. Dalam pengertian, walaupun 1 bulan kita di Mekah, 1 kali saja umrohnya. Tidak perlu berulang-ulang. Itu tarjih Muhammadiyah. Tidak menyalahkan orang yang umroh berulang-ulang, tapi tidak menganjurkan. Ngono iku tarjih Muhammadiyah. Jadi tidak menyalahkan, tapi tidak menganjurkan. Loh kok nggak menganjurkan? Loh Nabi loh nggak pernah menuntunkan. Padahal Nabi itu berulang-ulang berkesempatan. Kalau mau berulang bisa. Kok Nabi kok tidak? Dan juga seluruh sahabat begitu. Hanya kasus Aisyah saja yang sempat mengulang itu. Itu pun karena dianggap gagal itu. Lainnya tidak ada. Jadi ketika ada kasus Aisyah itu katanya, ya Rasul, aku nggak bisa seperti yang lain. Tolong aku diizinkan untuk umroh lagi, kan gitu ceritanya. Apa kata Nabi? Melihat istrinya yang nangis-nangis tadi itu, ya, maka kemudian ya sudah, tolong Mas Abdurrahman saudara Aisyah itu antarkan itu saudaramu ke Tanim. Nah, akhirnya kan Tanim menjadi tempat apa? Memulai umroh itu, ikhram untuk umroh. Nah pada saat itu yang menarik, ini jarang diperhatikan orang. Abdurrahman saudara Aisyah yang ngantar ke Tanim itu ndak ikut umroh, ngantar tok. Lho ngono iku lho. Kan jelas itu ya. Lah ini dalam pandangan siapa? Mazhab Maliki tadi. Jadi sebenarnya memang tidak dituntunkan untuk umroh berulang-ulang dalam 1 musim tadi itu.
Tapi kalau tahun berikutnya umroh lagi, monggo gitu, kira-kira begitu. Ini mazhab Maliki kebetulan oleh pemikiran ulama tarjih cocok gitu. Sehingga di buku putusan tarjih, terutama di HPT 3 itu disebutkan di situ. Jadi tidak dianjurkan untuk umroh berulang-ulang. Tapi kan iman waktunya kan longgar di situ. Nah, kan masih banyak ibadah lain yang bisa dilakukan. Yang syar'i betul itu malah tawaf itu. Setiap masuk masjid Mekah itu tawaf saja. Kalau kuat fisiknya, itu jelas syar'i atau ada sunnahnya itu. Baik, itu tadi mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i banyak sekali. Bahkan nanti kebalikan. Muhammadiyah cocok dengan Imam Syafi'i, yang NU misalnya tidak cocok dengan Imam Syafi'i. Contoh yang keren untuk kita contohkan adalah sholat Jumat. Sholat Jumat itu kalau Nahdien khutbahnya azannya 2 kali. Muhammadiyah azannya 1 kali. Imam Syafi'i mengatakan, aku lebih suka kalau Jumat itu azan 1 kali saja. Karena itulah yang dituntunkan Nabi. Itu kata beliau dalam kitab kitab induknya. Kan heboh itu. Kenapa heboh? Orang yang mengaku imamnya yang namanya Imam Syafi'i kok malah nggak cocok. Lebih heboh lagi nanti kalau kita datang ke masjid-masjid teman kita Nahdien itu sholat 5 waktu, terutama habis selesai salam kanan kiri, zikirnya dibaca keras. Ya kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha dan sebagainya, pokoknya dibaca keras zikirnya. Muhammadiyah tidak. Lalu kenapa? Ternyata Imam Syafi'i sendiri mengatakan, aku lebih suka kalau zikir setelah sholat itu dibaca sir, pelan-pelan saja. Itu Imam Syafi'i. Nah, dalil yang dipakai Imam Syafi'i itu cocok oleh ulama tarjih Muhammadiyah. Jadi bukan karena Imam Syafi'inya kemudian Muhammadiyah zikir setelah sholat tidak keras, tapi karena dalil yang dipedoman Imam Syafi'i itu pas banget cocok dengan ulama tarjih Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah lebih mengedepankan dalil daripada tokohnya. Nah, sekarang yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang cocok itu? Wah, ini juga banyak sekali. Yang jelas kalau subuh tidak kunut kan di Mekah Madinah itu adalah mazhab Hambali. Jadi sekarang kalau kita ingin lihat wajah Hambali atau mazhab Hambali, ya Mekah Madinah itu syariat yang berlangsung di tengah-tengah umat Islam adalah menggambarkan itulah mazhab Hambali Mekah Madinah itu sekarang ini. Nah, sedikit saya gambarkan bahwa kalau kita membaca ada 4 mazhab ini, sekarang di mana ini kantong-kantong kaum musliminnya itu? Yang pertama mazhab Hanafi, itu pemeluknya atau penganutnya itu ada di Pakistan, India, Bangladesh, Turki, Cina. Jadi nanti kalau kita ke Cina, sholat gitu ya, harus ancang-ancang pakai mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Maliki malah ini juga heran itu, padahal mazhab Maliki itu dikenal dengan orang Madinah itu, tapi justru penganutnya keluar, di luar dari Mekah Madinah, yaitu ke arah barat, ya, mulai dari Sudan, Tunisia, Maroko, sampai ke Eropa, mana itu dulu Spanyol, Spanyol. Jadi Spanyol kan dekatan ya dengan Maroko, dengan Tunisia, itu adalah mazhab Maliki penganutnya. Jadi kalau ada teman kita, ada yang katanya anaknya sekolah di Tunisia, di Maroko, berarti mereka bergumul dengan masyarakat muslim mazhab Maliki. Sedangkan mazhab Syafi'i kebanyakan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia ini. Banyak yang bermazhab Syafi'i Asia Tenggara ini ditambah dengan Mesir. Jadi kalau kita kenal orang-orang Al-Azhar pulang, itu umumnya membawa mazhab Syafi'i, Al-Azhar Mesir. Walaupun sebenarnya Al-Azhar itu asal usulnya mazhab Syiah. Pendirinya Al-Azhar itu orang-orang Syiah. Tapi kemudian penguasanya diganti oleh Ahlus Sunnah, maka
yang Syiah tadi diubah menjadi Ahlussunnah. Nah, jadi itu yang mazhab Syafi'i. Dengan mazhab Hambali yang terkenal ya di kawasan Arab itu, terutama Makkah, Madinah dan sekitarnya, itu umumnya mazhab Hambali. Nah, Muhammadiyah tidak menyatakan bermadzhab di antara mazhab-mazhab yang ada itu. 4 itu yang terkenal, sebenarnya banyak, lebih dari 10 mazhab di dunia ini. Tapi yang terkenal 4 itu yang kita populerkan, yaitu mazhab Hanafi paling sepuh, kemudian berikutnya mazhab Maliki, lalu mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Nah, jadi itu maksud mengapa Muhammadiyah tidak berafiliasi pada mazhab tertentu. Tetapi Muhammadiyah menghormati semua ulama yang di mazhab itu. Semuanya dihormati. Menghormati tidak berarti mengikuti, tidak. Menghormati tidak otomatis mengikuti. Menghormati ya menghormati. Tidak sependapat tetap hormat. Jangan sampai kita itu kebablasan. Kebetulan kita nggak cocok pendapatnya lalu benci. Pernah ada itu guru Muhammadiyah, oh itu kan pendapatnya Syafi'i itu, menyepelekan. Tidak boleh, tidak usah meremehkan. Tetap aja kita hormati, kita kebetulan beda. Oh ya, kalau Syafi'i memang cocok subuhnya itu ada kunut. Tapi kalau Hambali muridnya sendiri loh nggak cocok. Nah, mengapa kita kok ikut tidak kunut? Karena dalil yang ditemukan oleh ulama tarjih cenderung untuk menguatkan pendapat yang tidak ada kunut subuh itu. Kalau ada itu adalah kunut nazilah pada momen-momen tertentu saja. Nah, itu bisa kita sampaikan ke sana. Nah, kemudian berikutnya adalah terbuka. Jadi tadi karakter pertama adalah tidak berafiliasi pada mazhab tertentu, berikutnya adalah terbuka. Ini penting juga. Jadi hasil putusan tarjih itu terbuka. Terbuka untuk ditelaah ulang, bahkan dikritik boleh. Boleh dikritik. Kalau nggak cocok, boleh dikritik. Tetapi, ini masalahnya ya. Kalau kita mengkritik, ya harus punya dalil yang kuat. Yang lebih kuat dari yang ditemukan oleh ulama tarjih. Nah, Bapak Ibu, di tarjih Muhammad itu ada pengalaman pernah membuat keputusan kemudian diubah. Pada tahun 1964, saya baru 3 tahun usianya. Jadi berdasarkan sejarah ini, Muhammadiyah dengan tarjihnya pernah memutuskan bahwa masang gambar Kiai Dahlan itu haram. Betapa kerasnya ya wajib tarjih waktu itu. Jadi masang gambar Kiai Dahlan itu haram hukumnya. Itu tarjih tahun 1964. Ya alasannya khawatir kultus saja. Khawatir warga Muhammadiyah itu nanti nyembah-nyembah kepada fotonya Kiai Dahlan itu. 4 tahun kemudian 1968 ada munas tarjih di Sidoarjo. Nah, di situ keputusan yang tadi mengatakan haram dikoreksi, diubah menjadi tidak haram. Ya, jadi sebenarnya keharaman tadi kan lebih karena sebab kekhawatiran untuk kultus. Tapi belakangan kemudian mungkin dipandang warga Muhammadiyah sudah mulai bagus akidahnya ya, sehingga bisa menempatkan diri, sehingga gambar-gambar itu tidak akan mempengaruhi pada kultusnya. Akhirnya munas tarjih di tahun 68 itu mengubah atau mengoreksi pendapat 4 tahun sebelumnya menjadi tidak lagi diharamkan. Kemudian berikutnya adalah prinsip at-taisir. Taisir itu mudah. Jadi Muhammadiyah itu dalam putusan-putusannya cenderung kalau yang bisa dipermudah, ambil yang mudah itu. Sekarang yang terkini masalah haji. Mungkin ada Bapak Ibu nanti yang berangkat haji, di antara yang ada ini ada program baru yang namanya murur. Murur itu adalah dari Arafah menuju ke
Musdalifah. Idealnya syariat asalnya di Musdalifah itu harus menginap semalam di situ. Habis subuh baru berangkat ke Mina. Lah sekarang program murur itu adalah di Musdalifah ndak usah nginep, lewat tok. Murur itu artinya lewat. Loh, mengapa kok itu dibolehkan? Nah, ternyata ada kasus pada masa Nabi itu istrinya ada yang mungkin agak kegemukan atau gimana atau repot gitu, izin pada Nabi, ya Rasul, bolehkah saya mendahului di Musdalifah ini untuk menuju ke Mina di malam itu? Silahkan. Tapi kebanyakan tetap berada di Musdalifah karena Musdalifah itu kan memang syariatnya mabit, menginap. Nah di situ yang istrinya satu ini tidak menginap, ngurur lewat saja. Makanya sekarang muncul istilah murur. Ini mengapa kok kemudian Muhammadiyah melalui tarjihnya membolehkan? Karena zaman sekarang itu semakin padat, tempatnya tetap, wilayahnya, jumlah jamaahnya semakin bertambah. Sehingga kalau bertumpuk-tumpuk di situ dikhawatirkan akan banyak mengalami permasalahan, termasuk ya kesulitan-kesulitan dan terutama yang sakit-sakit dikhawatirkan semakin menderita nanti kalau lama-lama di situ. Akhirnya tarjih cenderung ya sudah, toh ada contohnya timur dulu, jadi ini dianggap kayak semacam darurat, maka boleh dari mabit menjadi cukup murur saja. Itu diantaranya yang terkini. Dan yang terakhir untuk yang keempat ya ada namanya toleran. Nah, ini penting toleran ini. Ada sebagian warga Muhammadiyah yang tidak punya toleransi. Jadi kalau sudah berbeda itu dianggap salah kabeh. Ini terjadi pada hampir semua umat ya, semua ormas itu punya orang-orang kayak gini nih. Warga Muhammadiyah juga ada yang kayak gitu itu. Jadi kalau subuh kok kunut itu, apa itu kok pakai kunut? Sebenarnya kita tidak boleh begitu. Kita Muhammadiyah dengan tarjihnya walaupun berpendapat bahwa kunut tidak disyariatkan, tetapi harus tetap menghormati pada orang lain yang kunut. Nah, kita tidak usah kunut karena memang putusan tarjih mengatakan subuh tidak disyariatkan kunut. Tapi jangan menyalahkan, oh sampean salah itu lah pokok barang itu. Tidak boleh. Jadi itulah yang namanya toleran. Di tarjih itu toleran. Tidak ada ungkapan tarjih yang kemudian menyalahkan pendapat orang lain. Karena ketika itu sudah diputuskan oleh ulama tertentu, maka al-ijtihadu la yunqadu bijtihad. Hasil ijtihad tidak bisa dirusak oleh ijtihad orang lain. Jadi masing-masing memperlakukan dari ijtihadnya dan wajib mengamalkan yang diputuskan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari sesi awal sampai akhir baru ada kesempatan. Alhamdulillah. Nama saya Pak Mustafa, saya mewakili dari teman-teman SD Muhammadiyah 16 SD Sekolah Kreatif untuk menanyakan dua pertanyaan yang mungkin sampai sekarang masih banyak warga Muhammadiyah ataupun orang lain masih mengganjal. Yang pertama masalah HPT yang ketiga, itu banyak sekali perubahan yang berbeda dengan HPT yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya di masjid-masjid, maaf nggih, selain di Surabaya itu tidak memakai sholat iftitah pada saat Ramadan ya Ustadz. Itu pertanyaannya, sholat iftitah itu sudah ditahfidkan apa belum gitu pertanyaan saya. Karena Surabaya banyak yang menggunakan sholat iftitah, sedangkan di tempat lain seperti Gresik, Ponorogo, Lamongan dan sebagainya itu belum menggunakan. Mohon pencerahannya Ustadz. Dan yang selanjutnya ada yang pakai 4-4-3, ada yang pakai 2-2-3. Itu sebenarnya yang diutamakan yang mana Ustadz? Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya memang ada perubahan biasa, tadi kan dikatakan bahwa HPT itu terbuka. Ketika ditemukan dalil-dalil baru, maka yang lama bisa jadi diubah menjadi pendapat yang baru. Contoh tadi saya berikan 64 haram memasang gambar yadaran, 68 diubah menjadi boleh.
Nah, mungkin juga seperti itu yang panjenengan temukan di HPT 3. Paling tidak di HPT 3 itu yang saya temukan benar-benar baru itu adalah selama ini apakah warga Muhammadiyah ataupun NU itu hampir sama, bahwa salah satu rukun terpenting adalah niat. Itu rukun itu. Di HPT 3 niat tidak masuk rukun, tapi masuk syarat. Itu perubahan yang menurut saya luar biasa ya. Jadi niat itu bukan rukun, tapi syarat. Dan ternyata setelah dilacak, ini penting, dari 4 mazhab itu 3 mazhab cenderung mengatakan tidak termasuk rukun. Nah, ini menarik. Jadi Muhammadiyah termasuk kelompok mayoritas mazhab. Jadi namanya niat itu sebelum Allahu Akbar. Lah mereka yang mengatakan rukun, niat itu ada dalam Allahu Akbar. Gandeng. Saking repotnya menggambarkan niat ini sampai ada yang mengatakan mereka ya, niat itu letaknya di Allahu Akbar, alif, akbar, ro. Jadi ketika Allahu Akbar di tengah-tengah itu niat. Oh, betapa susahnya. Maka jangan heran kalau mereka itu Allahu Akbar belum pas, Allahu Akbar belum pas lagi. Itu gara-gara paham tadi itu. Di Muhammadiyah tidak begitu pendapatnya. Muhammadiyah berpendapat kebanyakan para ulama mazhab yang lain adalah niat baru Allahu Akbar. Nah, di situ. Belum lagi apakah niat nanti diucapkan atau tidak ya. Itu yang saya lihat di HPT 3 nanti jangan baca itu, nanti ketemu itu. Luar biasa, menarik ya. Saya juga kaget itu ketika membaca itu. Kemudian iftitah. Iftitah sudah menjadi tuntunan yang dibukukan ya. Ya, tentang tanfid itu saya nggak begitu jelas ya. Tapi sudah diakui betul oleh Tarjih Pusat bahwa iftitah itu disyariatkan. Saya kira semua warga Muhammadiyah sepakat ini. Yang belum sepakat itu adalah apakah ketika sholat malam itu diawalkan setelah Isya itu pakai iftitah apa tidak. Itu yang jadi problem. Tapi seandainya kita sholatnya itu tengah malam, jam 2 atau jam berapa gitu, semua ulama sepakat, Muhammadiyah maksud saya, iftitah. Oh, hadisnya jelas. Iftataha sholatahu. Birok ataini khafifataini. Tapi kalau habis Isya, ini banyak diantara kita Ustadz Muhammadiyah terpengaruh oleh Ustadz Syekh Al-Utsaimin Saudi Arabia. Makanya teman-teman ini Ustadz yang pernah ngaji di Madinah itu pulang membawa paham, tidak usah iftitah habis Isya itu. Jadi coba tanya itu para Ustadz yang LC itu yang dari Madinah, itu pendapatnya memang kalau habis Isya langsung ke sholat malam itu tidak pakai iftitah. Alasannya apa? Nggak diperlukan. Iftitah diartikan sebagai untuk semacam pemanasan itu, warming up itu. Nah, sehingga kalau tengah malam, apalagi habis tidur, itu pas banget menggunakan iftitah. Itu persoalannya. Tetapi Tarjih Pusat tetap mengatakan, ini penting ya, ini saya pakai corong tarjih. Tarjih Pusat tetap mengatakan bahwa syariat sholat iftitah itu tidak hanya disyariatkan pada tengah malam, tapi juga di awal malam. Makanya orang Jogja itu kebanyakan pakai sholat iftitah. Dan ini ditransfer di Surabaya kabarnya itu, PDM Surabaya cenderung pada pendapat yang seperti ini. Menurut iman saya nggak ada masalah, mau pakai mau tidak pakai nggak ada masalah. Karena di hadis itu juga pernah selain ada kata-kata penjelasan Nabi pernah sholat 13 itu 2 rakaat iftitah ditambah dengan 10, 12 tambah 1 witir. Tapi di hadis lain Nabi pernah sholat 11 saja tanpa menyebut yang iftitah itu. Sehingga ada kesan seakan-akan Nabi pernah langsung 13, Nabi pernah hanya 11. Itu kesan. Dan diantaranya yang berpendapat itu adalah almarhum Ki Haji Munir dari Lamongan itu, orang Tarjih itu. Jadi beliau lebih suka sholat itu 2-2-2. Ini sebagai yang ketiga. Jadi mana yang direkom oleh Tarjih Pusat?
Kalau kita baca bukunya ya, buku pedoman puasa itu kan ada itu ya. Jenengan nanti bisa dengan mudah download di internet itu. Pedoman puasa Muhammadiyah itu nanti akan muncul itu. Itu yang direkom memang 4-4-3, 4 salam, 3 baru salam. Jadi 3 kali salam. Itu yang direkom pertama, yang kedua 2-2-2-2, kemudian 1. Nah, dua-dua tadi itu ada 2 model lagi. Yang satu ditambah dengan iftitah, yang satu tanpa iftitah. Lah maunya yang di pusat itu dua-dua tadi yang 13 yang ada iftitah. Nah, di dalam pemahamannya warga Muhammadiyah di Jawa Timur itu 3-3-nya itu diamalkan. Ada yang apa tadi? 2-2-2 tadi sampai 13, ada yang 2-2-2 11 saja. Jadi 10 rakaat berarti 5 kali salam ditambah 1 rakaat. Ini juga ada yang mengamalkan. Dan juga ada yang 2-2-2, ini yang paling banyak kelihatannya. 2-2 4 kali, witirnya 3. Kalau Jawa Timur membolehkan 3-3-nya itu. Tarjih Jawa Timur membolehkan 3-3-nya itu. Silahkan. Itu harus ada rapat takmir ya. Kalau mau mengubah tata cara tertentu, takmir harus rapat, kemudian pemahamannya itu diseragamkan ya, supaya jangan ada perdebatan setelah diputuskan itu. Jadi saya para jamaah jangan heran, mungkin belum ada yang sama ya. Kalau ada alhamdulillah. Jadi sholat kami di Sidoarjo itu 11 rakaat dengan cara 2-2-2-2 5 kali, witir 1. Ini hadisnya jelas, hadis Sahih Muslim. Jadi hadis Sahih Muslim itu mengatakan Nabi itu kalau sholat malam antara Isya hingga subuh itu 11 rakaat dengan cara, kata hadis itu setiap 2 rakaat salam. Nah 11 kalau dibagi 2 kan 5, sisa 1. Dan hadis itu mengatakan beliau berwitir dengan 1 rakaat. Wa yutiru biwahidatin. Itu hadisnya. Jadi jelas sekali. Kami pilih yang ini. Pusat membolehkan, Jawa Timur membolehkan gitu. Nah silakan nanti panjenengan ikut yang mana, mau yang sampai 13, kalau tambah iftitah berarti kan 13. Atau yang model yang paling populer itu 2-nya 4 kali, witirnya 3. Nah yang ini memang berdasarkan hadis yang harus mikir lebih jauh. Karena memang secara tekstual tidak ditemukan hadisnya. 2-4 kali, 3 itu enggak ditemukan hadisnya. Terus bagaimana? Itu berdasarkan beberapa pemahaman. Nah, salah satunya Pak Zainuddin MZ itu memahami 4-4-3 itu difahami 2-2 istirahat, 4-2 istirahat, lalu 3. Nah, itu pemahamannya. Padahal hadisnya mengatakan kata Aisyah 4-4-3. Ya terserah, itu pemahaman. Jadi kalau cocok silakan itu. Kalau ingin yang jelas tadi itu dari 11 rakaat dengan cara salam setiap 2 rakaat. Itu jelas hadisnya. Dan beliau witir 1 rakaat saja. Itu hadis Sahih Muslim. Nah, kami punya pandangan bahwa Nabi itu pernah memberikan contoh sholat malam dengan berbagai variasi. Nah, sehingga kita itu nggak ada masalah. Tapi inti sholat malam itu kan mathna, kan itu ada hadisnya ya. Sholat malam itu 2-2. Karena itu mengenai jumlahnya, yang biasa itu 11, kadang 9, kadang 13, itu kadang-kadang saja. Tapi yang terbiasa itu yang 11 rakaat. Mohon maaf, ini agak sedikit melenceng. Saya hanya ingin pendapat saja dari Bapak. Beberapa hari lalu saya itu scrolling di sosial media, itu di salah satu akun salaf itu menyebutkan bahwa seorang perempuan itu memberikan ceramah di waktu sholat tarawih. Bagaimana itu? Ceramahnya ini kebetulan di PP Muhammadiyah Pusat. Nah, kemudian saya juga masih ingat beberapa waktu lalu
berapa bulan lalu atau berapa tahun lalu itu ada juga perempuan yang mengisi khutbah Jumat di salah satu masjid Muhammadiyah. Nah, ini benar-benar membuat pertanyaan bagi saya, apakah diperbolehkan, apakah tidak tabu atau bagaimana? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhrial dari Ismamda Surabaya. Yang saya ingin tanyakan Ustadz terkait dengan ini pandangan saja ya, pandangan menurut panjenengan bagaimana terkait dengan rukun Islam kita yang kelima, yaitu adalah haji. Nah, terkait dengan haji itu kan namanya rukun Islam, itu kan wajib nih Ustadz, apalagi kalau misalkan bagi orang-orang yang mampu. Nah, terkadang saya itu melihat fenomena sosial yang sampai saat ini, orang-orang itu kadang-kadang mereka itu ya kalau misalkan dibilang mampu ya tidak seperti itu, tetapi mereka itu justru mereka itu bertekad untuk haji, akan tetapi sampai berhutang. Bahkan ketika berhutang tadi menimbulkan permasalahan sosial di lingkungan keluarga mereka. Nah, yang saya ingin tanyakan Ustadz, bagaimana terkait dengan solusi dari permasalahan tersebut nih Ustadz menurut Muhammadiyah itu sendiri. Begitu. Lalu ingin tanya satu lagi Ustadz terkait dengan yang sebenarnya saya itu bingung juga. Jadi yang kedua adalah terkait dengan ini sekalian nih Ustadz, ngapunten. Yang kedua terkait dengan ketika kunut. Jadi kalau misalkan saya itu terkadang itu sholat subuh itu kan juga di masjid yang bukan Muhammadiyah. Nah, apakah katanya itu kalau misalkan kita itu sholat, kita juga harus mengikuti apa yang disampaikan atau apa yang ditutunkan oleh imam tersebut lah. Kita sebagai orang Muhammadiyah ataukah kita tuh ikut untuk menadahkan tangan sambil membaca amin, ataukah kita cukup untuk ya sudah sami Allahu liman hamidah aja gitu, tidak sampai menadahkan tangan dan juga mengatakan amin. Seperti itu saja Ustadz dari saya yang masih sampai sekarang masih belajar juga. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berita menarik. Kalau ceramah saat taraweh itu mungkin banyak, hanya tempatnya mungkin tidak di depan laki-laki mungkin ya, atau ada kondisi tertentu. Karena ceramah itu tidak termasuk bagian dari tarawih. Ada boleh, tidak ada boleh. Siapapun yang ceramah, itu nanti pertimbangannya masalah kesopanan saja. Jadi misalnya kalau di sini gitu ya, habis taraweh selesai ya, kemudian ada wanita yang ceramah taraweh, kan nggak ada masalah itu, nggak ada masalah. Ya, sama dengan mau ceramah lain-lain, ceramah sekarang itu juga nggak apa-apa kan, wanita datang ke sini nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah itu kalau Jumat. Yang ditanya tadi, apakah ketika itu ada nggak jamaah laki-laki yang ikut sholat Jumat? Kalau ada jamaah laki-laki ikut Jumatan, itu umumnya ulama tidak membolehkan. Tapi kalau di Amerika boleh. Di Amerika ada Profesor Aminah Wadud, itu khutbah Id, khutbah apa Jumat itu pernah, dan beliau mengatakan tidak boleh dibedakan laki-laki perempuan, nah, itu katanya. Tapi pendapat itu belum bisa diterima di Indonesia. Jadi kalau yang tadi ditanyakan ibu tadi itu mungkin saja jangan-jangan ada Jumatan perempuan, jangan-jangan Jumatan yang hanya perempuan, itu masih agak dimungkinkan ya, karena sama-sama jamaah perempuan. Tapi kalau yang diantara jamaah itu ada laki-laki, umumnya ulama tidak sepakat. Umumnya ulama tidak sepakat. Itu ya yang tentang ya, saya kira itu jawabannya. Kemudian yang kedua, untuk yang kedua tadi ada haji karena keadaan ekonomi sampai berhutang dan pada akhirnya menimbulkan masalah sosial yang lain, yang pertama. Dan berikutnya, pada saat kita bermakmum kepada imam yang berkunut, bagaimana sikap kita sebagai makmum? Untuk berhaji, bekalnya diambil dari berhutang, hutang. pinjam. Kalau hutang itu hanya persoalan waktu begini maksudnya, dia itu punya harta, tapi belum bisa dicairkan saat itu, ya kan? Dia punya uang itu sekian
sekian ratus juta punya dia. Tapi satu nggak bisa dicairkan, sayangnya dia hutang, nggak ada masalah. Tapi kalau dia nggak punya uang sama sekali, kemungkinan simpanan juga tidak ada, kok utang untuk haji, itu yang jadi masalah. Karena hakikatnya orang itu belum wajib haji, utang itu belum wajib. Tapi utang yang pertama tadi dia sudah wajib, hanya belum bisa mengumpulkan saat itu. Kan ada yang dia sudah ingin jual tanah, tapi belum laku-laku juga kan gitu ceritanya. Sehingga nanti kalau dia hutang, udah jelas itu apa namanya untuk pengembaliannya itu udah enggak. Nah yang seperti itu enggak ada masalah. Tapi kalau benar-benar dia itu belum punya apa-apa, hutang, maka itu lebih baik tidak usah haji. Sebab apa? Betul bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, ini kasus umroh banyak loh. Sekarang banyak travel yang menawarkan sekarang berangkat saja, masalah bayar di belakang hari. Kan banyak itu travel kayak gitu itu. Itu bisa menimbulkan masalah itu. Nah, kecuali kalau punya simpanan apa tadi itu ya nggak ada masalah ya, karena memang itu hanya persoalan waktu untuk mengumpulkan uang. Yang kedua tentang kunut, apakah ikut kunut? Nggak ada masalah sebenarnya itu. Nggak masalah, ikut tidak masalah. Nah diantaranya berpendapat begini ini, memang di Muhammadiyah belum bahas lebih khusus ya. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Madzhab yang agak banyak diambil oleh Muhammadiyah pendapatnya itu. Jadi kalau kita bermakmum dengan imam yang kunut, kita boleh ikut berkunut karena posisi sebagai makmum. Itu termasuk dalam kerangka penghormatan terhadap pendapat lain yang di satu sisi kalau kita melakukannya tidak sampai merusak dari kegiatan sholat itu. Jadi boleh pilih, menurut saya belum pilih apakah kita tetap posisi tegak hanya berdiri, wajib berdiri, tidak boleh rukuk dulu, tidak boleh sujud dulu. Kalau sujud dulu batal jamaahnya, itu ulama sepakat. Jadi kalau kita ingin beradaptasi itu dengan dua cara. Pertama ikut berdiri. Nah, imam membaca Allahumma atina fiman hadait, kita bolehlah dalam hati kita mengamini segala macam, silakan, itu kan doa. Dan kita itu memang disyariatkan ketika i'tidal itu agak lama. Kata-kata agak lama itu bahasa Arabnya termasuk kunut. Jadi kunut itu ada dua pengertian. Yang satu berdoa kunut, yang kedua berdiri lama berdoa itu. Makanya Ahmad bin Hambal mungkin setelah mempertimbangkan macam-macam kepada anak buahnya atau murid-muridnya dibolehkan menyesuaikan dengan imam yang tadi berkunut. Nah, mana yang benar? Tentu saja wallahu alam bishawab. Muhammadiyah itu dalam mengambil putusan hukum mengutamakan Al-Quran, yang kedua hadis. Dalam pelaksanaan sholat Jumat itu yang diperintahkan di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang beriman bersifat umum. Orang laki-laki atau perempuan itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu, itu yang diperintahkan. Sementara ini di Muhammadiyah, khususnya dari warga Muhammadiyah, yang perempuan itu banyak yang tidak melaksanakan sholat Jumat. Padahal wajib ya ayyuhalladzina amanu itu yang diperintahkan. Sehingga kadang-kadang kita ini juga janggal, sholat Jumat itu bisa ditinggalkan bagi perempuan yang benar-benar tidak bisa melakukannya. Misalnya punya anak kecil dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya sudah tidak punya anak kecil, sudah punya kesempatan untuk sholat Jumat, tidak dilakukan oleh orang-orang Aisyah atau Nasihatul Aisyah. Intinya yang perempuan
banyak yang tidak melaksanakan sholat Jumat. Lah ini keputusan yang diambil itu berdasarkan apa? Dan saya lihat itu menyalahi dari aturan dasarnya. Terima kasih. Itu masalah pemahaman terhadap teks ayat. Ayat itu memang umum ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nutiya lis-sholati min yaumil jumu'ah dan seterusnya itu. Amanu. Lah amanu ini bisa difahami laki-laki dan perempuan. Seperti untuk puasa kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu bukan hanya amanu dalam pengertian laki-laki saja, tapi juga perempuan. Nah, kemudian ketika dikaitkan dengan untuk Jumatan, kenapa kok kemudian yang diberlakukan kok hanya laki-laki yang wajib Jumat? Kok perempuan kok tidak? Kan begitu kira-kira ya. Begini, memang ayat itu memungkinkan difahami berlaku untuk semua, laki-laki dan perempuan. Tapi rupanya kalau tidak salah ya, saya tidak hafal ya, tapi saya ingat itu, mungkin panjenengan bisa ngecek nanti. Ada hadis yang menyatakan bahwa Jumat itu wajib bagi kaum muslimin kecuali. Nah, ketika kecuali itu ada kata-kata termasuk wanita. Di hadis Pak itu. Atas dasar inilah maka kemudian umumnya ulama itu mengatakan bahwa bagi wanita tidak wajib. Nah, tidak wajib itu bukan berarti tidak boleh. Muhammadiyah memberanikan diri boleh kalau memang ada kesempatan bergabung Jumatan. Seperti di Mekah, di Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu wanita bergabung Jumatan. Nah, mengapa di Indonesia ini kok kemudian umumnya tidak melibatkan wanita walaupun itu misalnya diakui sunnah? Umumnya alasannya adalah terbatas. Masjidnya itu terbatas, laki-laki tok kadang-kadang enggak nampung. Kadang-kadang begitu. Sehingga anjuran itu tidak kuat. Tidak kuat. Beda dengan tarawih itu kan kuat sekali anjurannya itu. Laki-laki perempuan supaya gabung itu kan kuat. Jumatan kebanyakan di masjid-masjid ya termasuk Muhammadiyah di Surabaya itu tidak memberi kesempatan kepada wanita, ya, juga tidak menganjurkan. Tapi ada satu dua, saya pernah sholat di Pondok Chandra Indah di sebelah selatan tol itu ada kira-kira untuk 4 orang itu untuk wanita diberi kesempatan untuk ikut bergabung Jumatan. Jadi kayaknya baik Muhammadiyah, apalagi juga yang lain termasuk NU dan juga MUI cenderung pada pendapat jadi ayat itu ditaksis oleh hadis. Ayat itu umum, semua yang beriman wajib Jumatan, kan gitu intinya ya. Kecuali, ya itu disebutkan di hadis itu. Jadi hadis berlaku mentaksis ayat tadi itu. Seperti itu Pak jawabannya. Sehingga ditarjih untuk sementara ini masih mengikuti pemahaman seperti itu. Sehingga di mana-mana Masjid Muhammadiyah tidak kemudian memberikan ruang yang seimbang laki-laki perempuan. Enggak. Tapi yang ada kebanyakan setelah Jumatan lalu dibuka masjidnya untuk zuhuran para wanita. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.